HELLO. Hey hey. Hello. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa guys, sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kalau kita nonton bumper dulu. Selamat datang kembali di channel Halo Mod bersama gua Mod dalam Mod Story. Ada backing soundnya ya. Diulang. Mod Story. Kali ini gue bakal bawain sebuah kisah inspiratif yang menurut gue menarik dan mudah-mudahan bakal menarik bagi kalian semua, yang pasti menginspirasi. Kali ini gue bakal cerita tentang seorang pria yang berusia 29 tahun bernama Harrison Ojekba Okene. Jadi sebelum gue bakal mulai cerita, seperti biasa, bikin relax dulu, tarik napas yang panjang, kasih slow dikit aja, and let's go. Okay, keep him there. All right, just, all right, just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell, I don't know what we're gonna do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. All right. Biasanya bangun tidur dan pergi ke kamar mandi adalah suatu hal yang menyebalkan. Tapi pada 26 Mei 2013, bangun dan meninggalkan tempat tidurnya untuk menggunakan kamar mandi adalah keputusan yang tepat yang menyelamatkan seorang pria berusia 29 tahun bernama Harrison Ojekba Okene. Melalui perputaran takdir yang aneh, Harrison akhirnya menjadi satu-satunya korban yang selamat dari tragedi tenggelamnya kapal Jackson 4. Nama kapal itu Jackson 4. Dia bisa mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang dapat bertahan dan survive di dasar lautan selama hampir 3 hari. Teluk Guinea di Samudra Atlantik Tenggara, kaya dengan lapisan dasar sedimen yang mengandung minyak bumi. Jadi di sini tuh banyak operasi-operasi pengeboran anjungan minyak di lepas pantai Afrika. Harrison Ojekba Okene, dia adalah seorang juru masak atau kita bisa bilang chef di kapal tunda yang bernama Jackson 4. Dan kejadian ini bermula pada tanggal 26 Mei 2013 sekitar 20 mil atau 32 km di Nigeria. Di lautan berombak, 3 kapal tunda melenggang dan menjalankan fungsinya untuk menderek kapal tanker minyak milik Chevron yang diisi dengan tambatan pelampung tunggal. Buat kalian yang nggak tahu kapal tunda, jadi kapal tunda itu kapal-kapal kecil yang digunakan untuk menarik kapal besar, kapal tongkang, ataupun tangki minyak yang berada di pelabuhan atau mungkin di lepas pantai di lautan. Jadi fungsinya itu si kapal Jackson 4 ini untuk menarik kapal tangki minyak milik Chevron. Tepat sebelum jam 5 pagi, kapal penarik Jackson 4 dihantam oleh gelombang besar yang menyebabkan kapalnya terbalik guys. Hal ini seketika membuat semua kru yang ada di dalam kapal Jackson 4 ini panik. Ditambah karena masalah pembajakan yang sering terjadi dan malah terjadi di Teluk Guinea ini, dibuatlah protokol keamanan di kapal tunda ini yang berisikan 12 orang awak kapal termasuk si Harrison Ojekba Okene. Nah, protokolnya itu mewajibkan semua kru kapal yang beristirahat dari aktivitas pekerjaan mereka wajib mengunci kabin mereka dari dalam. Sayangnya, aturan ini memperlambat kru Jackson 4 untuk mengevakuasi diri mereka ke ruang penyelamatan dan menghambat mereka untuk mencoba melarikan diri. Anggota kru harus terlebih dahulu berebut keluar dari kabin mereka, kecuali satu orang.
the only one, Harrison Ojek B Okene, yang bangun dan pergi meninggalkan tempat tidurnya untuk pergi ke kamar mandi, yang mengenakan hanya pakaian dalam atau boxer. Tekanan air yang sangat kuat ini membuat si Harrison itu nggak bisa ngikutin teman-temannya yang sebenarnya berjuang untuk pergi ke ruang emergensi yang berada di kapal Jackson 4 ini. Tapi dia menyaksikan dengan ketakutan dan dengan ngerinya ketika gelombang melanda 3 anggota kru kapalnya yang tersapu keluar kapal karena derasnya air laut yang masuk ke dalam kapal tersebut. Kemudian, air mendorong Harrison menyusuri lorong sempit ke kamar mandi lainnya yang bersebelahan dengan kabin engineer. Saat itu, Harrison merasakan tubuhnya penuh luka dan memar. Tapi, ajaibnya, si Harrison ini masih hidup, guys. Harrison memegangi sebuah wastafel terbalik karena kalian tahu kan, kalian kebayang kalau kapal ini yang terbalik. Jadi upside down lah, yang dari langit-langit kapal itu di bawah posisinya dan dasar-dasar kapal itu berada di atas. Jadi kapal ini terbalik dan Harrison saat itu diselamatkan dan mencari tumpuan di sebuah lubang wastafel yang terbalik. Kapal tenggelam hampir 100 kaki atau sekitar 30 meter dari permukaan laut. Dan akhirnya perlahan-lahan kapal ini datang untuk beristirahat di dasar lautan dengan kondisi terbalik. Tidak berlama-lama, akhirnya operasi penyelamatan pertama dilakukan oleh kapal-kapal sekitar maupun kru penyelamat dengan menggunakan kapal-kapal yang ada ditambah dengan bantuan helikopter. Seorang kru selam penyelamat akhirnya dapat menemukan bangkai kapal Jackson 4 ini yang tertidur dan tenggelam di dasar lautan sedalam 30 meter dan menandai titik tersebut dengan pelampung. Tim penyelamat mencoba untuk mengendor lambung kapal menggunakan jangkar untuk memastikan di mana titik kapal ini jatuh. Nah, pada saat yang bersamaan, Harrison Okene Ojek B ini mencoba untuk memukul balik dan membalas dari suara yang dihasilkan jangkar saat menghantam lambung kapal. Tapi naasnya, mustahil sekali jika suara dari pukulan si Harrison ini bisa terdengar sampai ke permukaan laut, di mana di situ letak dari tim penyelamat. Pada penyelamatan pertama ini, penyelam tidak siap untuk menyelam dalam. Mereka hanya bisa tinggal di kedalaman laut hanya untuk beberapa waktu saja. Jadi emang mereka ini hanya memastikan kondisi ataupun ada atau tidaknya korban selamat dari peristiwa ini, dan mereka memutuskan untuk memberhentikan sementara penyelamatan awal ini karena mereka tidak menemukan korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Setelah hampir seharian si Harrison Okene ini berada di kamar mandi, si Harrison ini memberanikan dirinya untuk meninggalkan tempatnya dan mencari kantong udara atau air pocket lain. Jadi walaupun si kapal ini tenggelam di dasar lautan, yang gak semuanya kapal itu diisi oleh air. Di situ pasti ada namanya air pocket atau kantong udara. Dalam kegelapan pekat, dia berenang dan merasakan jalan untuk tiba di kantor engineer atau ruang engineer. Ajaibnya, si Harrison Okene Ojek B ini menemukan kantong udara atau air pocket lain yang berada di kapalnya dan estimasinya dia itu sekitar 4 kaki atau 1,2 meter yang membantunya untuk bernafas. Karena air pocket yang tadi sebelumnya dia bertahan itu gak sebesar yang sekarang dia temukan. Harrison bisa bernafas lega sejenak setelah dia bisa memecahkan salah satu rintangannya melawan maut ataupun kematian untuk segera mendapatkan kantong udara untuk dia bernafas. Harrison pun akhirnya bisa fokus ke masalah-masalah lain. Ada banyak masalah yang pastinya dihadapi. Yang pertama yang dihadapinya adalah kedinginan. Jadi pada bulan Mei, suhu permukaan laut itu sekitar 27,7 derajat. Itu di permukaan laut. Gimana kondisinya si Harrison ini di dalam kedalaman 100
kaki atau 30 meter di dasar laut. Harrison menemukan beberapa alat dan menggunakannya untuk melepas kayu-kayu di dinding di sekitar area kantung udaranya. Nah, dengan tambahan matras dan kayu-kayu yang dicopot atau berhasil dilepas dari dinding itu, ia berhasil membuat sebuah tempat ataupun platform untuk diduduki oleh si Harrison ini. Platform ini membantu si Harrison untuk tetap bertahan dan mengangkat bagian atas tubuhnya untuk keluar dari air, memungkinkannya untuk mengurangi kehilangan panas dan melawan hipotermia. Nah, itu fungsinya. Jadi emang inisiatif sekali si Harrison ini ya, dan kepikiran sampai segitunya karena ya ini salah satu cara dia untuk bertahan hidup melawan hipotermia. Setelah perlahan si Harrison ini dapat mengatasi hambatan-hambatannya, dan emang ini masalah yang cukup besar karena Harrison ini melawan maut. Kalau dia nggak bisa menghadapi kondisi itu, ya mungkin Harrison bisa tewas juga. Selanjutnya, lapar, haus, dan dingin, lalu terjebak di dalam kegelapan total di dasar laut sedalam 30 meter. Harrison pastinya ketakutan. Gak cuma Harrison, semua orang pasti merasakan hal yang sama, men. Ketakutan. Dia mencoba untuk memikirkan keluarganya. Dia sempat bernazar ataupun berdoa kayak gini. Ketika Harrison bisa selamat dalam kondisi ini, si Harrison berjanji untuk nggak bakalan lagi yang namanya menginjakan kakinya di atas lautan. Jadi dia bernazar ketika dia bisa selamat, dia nggak bakal mau balik ke lautan. Walaupun emang selama ini dia menafkahi hidupnya mencari makan di lautan, dia sudah berpesan ataupun berdoa seperti itu kepada Tuhan. Di sisi lain yang kedua, setelah tadi yang pertama yang dihadapi dia itu adalah hipotermia ataupun kedinginan, yang kedua yang dihadapi adalah yang pastinya dehidrasi, karena nggak mungkin dia minum dari air laut yang ada di sekitarnya, karena bukannya nambah menghilangkan dehidrasi atau merendahkan dehidrasi yang ada, malah air laut itu karena kadar asin yang terlalu tinggi itu menyebabkannya malah tambah haus. Ajaibnya lagi, di sekitarnya si Harrison ini dapat menemukan beberapa kaleng Coca-Cola untuk ia minum dan meredakan dahaga yang dihadapi. Yang paling mengerikan adalah ketika si Harrison ini mendengar suara-suara percikan dari suara bising saat ikan menggigit mayat-mayat dari kru-kru kapal yang tewas. Itu ngeri betul lah namanya. Jadi gimana rasanya lu ngedengerin ikan-ikan itu yang biasanya kalau kita ngasih makan ikan mungkin di kolam, suaranya kayak gitu, tapi yang dimakan itu bukan makanan ikan tapi mayat-mayat ataupun korban dari teman-teman atau kru kapal si Jackson 4, dan itu membuat Harrison ngeri betul. Sementara itu, setelah mencoba untuk melakukan penyelamatan pertama, akhirnya tim penyelamat menyusun strategi dengan matangnya untuk melakukan penyelamatan dan mengecek bangkai kapal tersebut di dasar lautan. Kapal pendukung penyelam bernama Lewek Tochan akhirnya berada di daerah tenggelam yang sudah dititiki oleh penyelam di penyelamatan pertama. Perusahaan induk Jackson 4 yang berada di Afrika Barat telah menyewa tim penyelamat yang berisi penyelam laut dalam dari perusahaan jasa bawah laut DCN Global untuk mengambil korban ataupun mayat awak anggota kapal Jackson 4 yang hilang. 6 penyelam, awak dek, beserta staf teknis tahu betul bahwa ini merupakan pekerjaan yang melelahkan. Selain dari pekerjaan yang menyedihkan karena berusaha untuk mencari mayat ataupun korban yang tewas dari peristiwa tenggelamnya kapal Jackson 4. Kapal itu tenggelam dan berada di dasar laut
dengan kondisi terbalik dan yang mungkin saja mengaduk lumpur-lumpur halus di dasar lautan yang menciptakan visibilitas ataupun penerangan yang cukup buruk bagi si penyelam dari tim penyelamat ini. Tim penyelam terdiri dari Nico van Heerden, Andre Erasmus, dan Daryl Oosthuizen. Ya mungkin semoga aja jangan gue bener ya. Dengan atasan mereka yang berada di atas permukaan atau di kapal Leo Tochen itu bernama Colby Weret di bagian atas kapal, membantu untuk membimbing penyelam melalui mikrofon yang terhubung sambil menonton video penyelaman live melalui kamera yang dikenakan di atas kepala si Nico. Tim menghabiskan lebih dari 1 jam untuk menerobos pintu kedap air dan kemudian pintu besi kedua untuk masuk ke dalam kapal yang tenggelam. Sekali lagi, yang sempat gue mention di awal bahwa kapal ini terbalik, jadi kondisi si kapal ini ya sangat disorientasi. Langit-langit kapal berada di bawah, sedangkan lantai-lantai dasar kapal itu berada di atas. Kebalik jadinya bro. Perlahan-lahan dengan susah payah para penyelam ini akhirnya menjelajahi kapal si Jackson 4 ini. Mereka telah menemukan 4 mayat ketika si Nico itu merangkak naik ke dek utama. Nah, dek utama ini sebenarnya lokasi di mana para kru kapal Jackson 4 ini beristirahat dan mengunci pintunya dari dalam di kabin dek utama ini. Nico, penyelam yang menemukan 4 korban mayat itu, dia itu berada di lorong-lorong kecil. Jadi sebenarnya si Nico ini sudah aba-aba ketika ada bahaya mengintainya atau tiba-tiba ada sesuatu yang meraihnya. Si Nico ini bisa langsung keluar dari kegelapan itu dan keluar dari kapal si Jackson 4 ini. Nah, di sini akhirnya si Harrison ini lagi-lagi keajaiban menghampirinya seketika ketika dia mendengar suara seperti jangkar yang menghantam bodi kapal atau lambung kapal seperti yang dia dengar saat penyelamatan awal. Kemudian akhirnya dia mendengar seperti suara palu memukul lambung kapal itu. Di sini si Harrison sebenarnya udah tahu di situ ada para penyelam yang mungkin niat awalnya itu hanya mengevakuasi dan menyelamatkan mayat-mayat yang menjadi korban dari peristiwa tenggelamnya kapal si Jackson 4. Dan pastinya penyelam pasti mustahil banget penyelam itu tahu bahwa masih ada korban yang selamat, yaitu si Harrison ini. Ketika Harrison tahu ini pasti penyelam yang datang untuk mengevakuasi mayat-mayat korban dari peristiwa terbaliknya kapal Jackson 4 ini, si Harrison gimana caranya berusaha untuk menampilkan ataupun menunjukkan keberadaannya kepada para penyelam agar bisa segera dievakuasi. Akhirnya Harrison mencoba untuk memukul balik lambung kapal tersebut. Kemudian Harrison melihat sebuah cahaya yang berasal dari salah satu lampu yang terpasang di atas kepala penyelam. Sayangnya, penyelam itu terlalu cepat dan meninggalkan begitu saja ruangan tersebut sebelum Harrison Ojekbauken ini berhasil menunjukkan keberadaannya. Tetapi akhirnya apa yang diharapkan sama si Harrison ini terjadi, men. Miracle is possible. Tonton video ini. Alright, how are you doing, Nico? Just talk to me and I'll help you, eh? Okay, so have you come into the next deck? Onto the main deck? Alright, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive! Okay, keep him there, keep him there. Alright, just alright, just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell, I don't know what we're gonna do. Alright, just keep him there and keep him calm, okay? Alright, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Alright.
Alright, show him the harness. Gimana guys? Setelah kalian tonton video penyelamatan epic ya, keren banget kan? Di luar nalar banget. Dari video itu, Nico ketika dia menyelamatkan yang ada di video itu, sebenarnya si Nico ini meyakini tangan itu tangan mayat, sama seperti korban-korban lain, tangan gak bernyawa. Dia menyentuh tangan mayat itu, tapi yang bikin dia deg-degser lah, yang bikin dia kaget ketika si Nico megang tangan itu malah meremas dan memegang dengan erat tangan Nico. Nico memiliki ketakutan saat ketika supervisornya Colby yang berada di atas permukaan laut di kapal Leotocan berteriak, "He's alive, he's alive, dia hidup." Karena awalnya ya di luar dugaan Nico, ada seseorang korban yang selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal Jackson 4 yang dia kira itu awalnya mayat, ternyata itu adalah Harrison. Setelah itu, si Nico berusaha untuk menenangkan si Harrison yang mungkin saat itu kondisi panik dan ingin segera dievakuasi dan selamatkan. Si Nico mencoba untuk menenangkan dengan cara menepuk pundak Harrison dan memberikan thumbs up atau jempol agar Harrison ini tenang. Para penyelam kagum ketika menemukan si Harrison ini hidup, karena emang mungkin yang dia rasakan itu ya, para penyelam rasakan itu percaya nggak percaya, ada seorang yang hidup di dasar laut yang mungkin sudah 2 hari lebih berada di kedalaman 30 meter tanpa alat selam apapun, yang hanya menggunakan boxer. Ketika Harrison ditemukan oleh kru penyelamat, dia telah berada di bawah air selama kurang lebih 60 jam. Bayangin men, 2 hari setengah di dasar laut dalam kedalaman 30 meter. Para penyelam menggambarkan Harrison ini memiliki keracunan CO2, sesak napas, dan kadang-kadang mengigau ketika kru penyelam ini menemukan si Harrison. Para penyelam pertama-tama menggunakan air panas untuk menghangatkan tubuh dari Harrison Ojekba Okene. Kemudian memberinya masker oksigen untuk membantunya bernafas. Sementara itu, di permukaan, kru pendukung penyelaman melakukan kontak dengan para ahli medis dan para profesional penyelam untuk membahas bagaimana caranya si Harrison ini dibawa dari dasar laut dengan kedalaman 30 meter sampai ke atas permukaan men. Harrison punya masalah baru yang biasa disebut penyelam adalah penyakit dekompresi atau DCS, atau yang sering dikenal di kalangan penyelam yaitu bernama penyakit Caisson. Jika Harrison naik langsung dari 100 kaki di bawah air di dasar laut, itu akan menyebabkan mungkin kondisi-kondisi fatal di mana gelembung-gelembung dalam darahnya ini akan menyebabkan nyeri sendi ataupun ruam, dan yang paling berbahaya itu bisa menyebabkan kelumpuhan bagi si Harrison dan masalah neurologis. Mungkin ya kedokteran mungkin yang bisa ngejelasin ya, gue cuma bahas sedikit aja karena gue takut salah menyampaikan. Dan bisa juga ketika si Harrison ini dibawa dari kedalaman 100 kaki sampai ke permukaan, bisa menyebabkan kematian bagi si Harrison. Apakah strategi plan paling terbaik untuk membawa si Harrison ini sampai ke permukaan dengan selamat? Harrison menghabiskan sekitar 20 menit untuk membiasakan diri bernapas di dalam topeng penyelam ya, kayak mask diver gitu. Jadi si Harrison ini dilatih sama penyelam untuk membiasakan dirinya menggunakan mask diver untuk membantu proses penyelamatannya. Kemudian penyelam memakaikan helm selam dan memasang ke tubuh Harrison. Kru penyelamat ini sebenarnya sedikit khawatir ketika Harrison bisa saja panik pada saat proses penyelaman. Tapi Harrison tetap tenang dan mengikuti semua arahan dan instruksi dari tim penyelamat. Jadi setelah kru penyelamat melakukan pertolongan pertama kepada si Harrison, dia akhirnya dibawa ke sebuah tabung selam
untuk membawanya dari dasar laut ke permukaan. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, akhirnya kru penyelamat dan Harrison tiba di atas permukaan laut pada tanggal 28 Mei jam 19.00. Nah, setelah selamat dari tabung selam itu, akhirnya dia dibawa oleh tim penyelamat ke ruang dekompresi, di mana dia juga tinggal selama 2,5 hari untuk memulihkan kondisi tubuhnya dan melakukan pemeriksaan medis oleh tim penyelamat. Harrison pulih dari cobaan dan rintangan-rintangan maut yang dihadapinya dan akhirnya kembali ke kampung halamannya di Wari, Nigeria. Dia tidak pergi ke pemakaman rekan-rekannya karena dia takut reaksi keluarga korban yang tewas. Karena insiden ini, Harrison akhirnya mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, gangguan ini ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah menyaksikan ataupun mengalami sesuatu yang mengerikan. Istrinya, Akpovonova Okene, mengatakan dia atau Harrison sering mengalami mimpi buruk. Harrison tiba-tiba akan bangun dan menjerit seakan-akan dia masih dalam kondisi terjebak di dasar laut di kapal Jason 4. Setelah kejadian itu, Harrison tetap bekerja menjadi seorang chef atau juru masak, tapi tidak dengan lautan. Dia sepenuhnya berada di darat dan berjanji untuk tidak akan kembali lagi ke lautan. Nah, gimana kisah perjuangan hidup dari Harrison Ojek B Okene? Semoga dapat menginspirasi kalian semua. Dan gue berharap gue bakal bawain kisah-kisah menarik selanjutnya yang dapat menginspirasi kalian semua. Jika kalian punya kisah-kisah menarik yang pengen gue bahas, kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram gue @halomod. Akhir kata, Mod pamit. Sampai jumpa di konten-konten Mod Story lainnya. See you on top and bye-bye.